Saudari dan saudara, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, Maria berdiri di atas kaki salib. Hukuman digantung di salib adalah hukuman mati yang paling keji dalam tradisi orang Yahudi. Ada 3 jenis hukuman mati, sama-sama mati, tetapi cara matinya berbeda-beda. Hukuman mati pertama itu dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Dengan tangannya diikat pada pada pohon. Kemudian orang berhak melempari dia sampai mati. Itu hukum rajam. Hukum mati kedua ialah orang yang divonis mati itu, dia dibawa ke tebing jurang, di bawahnya laut. Kepalanya diikat pada kilangan batu besar. Dia didorong supaya batu itu menarik dia sampai ke dasar laut. Sama-sama mati, tapi cara matinya beda. Tetapi hukuman mati yang paling keji ialah digantung di kayu salib. Mengapa? Karena orang yang divonis digantung di kayu salib itu hanya dikenakan kepada para budak dan penjahat yang paling bengis, yang paling keji. Dan ternyata Yesus Kristus disamakan oleh ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi seperti budak dan seperti penjahat paling keji. Maka Bunda Maria yang melahirkan Kristus menyaksikan anaknya diperlakukan seperti itu. Kita bisa membayangkan dia pasti mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi lihat saudari dan saudara, Bunda Maria tegar berdiri di atas salib. Dia memandang salib itu dengan penuh ketegaran, penuh ketangguhan. Dan saya kira dalam pengalaman manusiawi kita, kesedihan yang terdalam dari seorang orang tua, seorang ibu atau seorang ayah ialah ketika menyaksikan kematian dari anaknya. Ketika seorang tua, seorang ibu, seorang bapak didahului mati oleh anaknya, ini pun penderitaan yang paling berat. Dan Bunda Maria mengalami itu, anaknya lebih dulu mati daripada dia. Lengkap-lengkiplah penderitaan dari Bunda Maria. Tapi lihat, Bunda Maria tegar berdiri. Bandingkan dengan para rasul yang mereka lari terbirit-birit tersembunyi. Hanya Yohanes yang tegar bersama Bunda Maria, murid dari Yesus. Maka mari belajar dari Bunda Maria apa arti ketangguhan, kesetiaan, dan mampu menyimpan semua perkara dalam hati, membatinkan itu agar menjadi pengalaman iman bagi kita. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi Yesus menjelang kematiannya menyerahkan Maria kepada Yohanes. Artinya apa? Yesus menyerahkan Maria kepada kita, semua orang-orang Kristiani. Supaya kita mau belajar dari Bunda Maria, mau menyerap semua keutamaan, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Bunda Maria menjadi kebaikan, keutamaan kita. Dalam Mazmur 133 dikatakan, kita manusia sebenarnya ingin tenang seperti seorang bayi di pangkuan ibunya. Memang kalau kita berada di tengah-tengah ibu kita sendiri, kita mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan. Semua rasanya persoalan hidup bisa terhibur kalau kita dekat dengan ibu kita. Maka saudari dan saudara, apapun persoalan hidup kita, Kristus telah menyerahkan Maria kepada kita. Mari mendekat kepada Maria. Biar dia memberikan penghiburan, kelegaan kepada kita. Karena dia tahu segala beban, segala penderitaan kita. Kita merayakan pesta Maria Kusuma Karmel pelindung paroki ini. Kusuma secara etimologisnya dari bahasa Sanskerta artinya bunga. Bunga itu melambangkan keindahan, melambangkan keharuman, melambangkan keanggunan.
Semoga kita yang ada di paroki ini, setiap kita merayakan Ekaristi aktif di paroki ini, kita mampu belajar dari Maria apa arti hidup secara indah. Hidup kita memancarkan keharuman, keindahan, keanggunan kepada siapapun yang kita jumpai. Selamat pesta, Bunda Maria mendampingi kita. Amin.